Seperti apa rasanya bertahan hidup di lorong-lorong beku perang Finlandia? Kalau kamu pernah melihat cuplikan film The Winter War Talvisoda, saat barisan tentara Finlandia berjalan menembus hutan bersalju dengan wajah pucat dan pakaian penuh embun beku, itu hanyalah permukaan. Kenyataannya jauh lebih menghantam. Perang musim dingin antara Finlandia dan Uni Soviet bukan sekadar kisah tentang pertempuran di tengah badai salju. Ia adalah cerita tentang manusia yang dipaksa hidup di lingkungan yang menolak kehidupan itu sendiri. Bagi sebagian orang, perang ini mungkin hanya sepenggal paragraf di buku sejarah, atau potongan foto hitam putih tentang prajurit bersalju yang terlihat gagah. Namun kenyataan di baliknya adalah dunia putih, sunyi, dan kejam, di mana dingin bukan hanya cuaca melainkan musuh yang tidak pernah tidur. Kenapa mereka bertempur dalam kondisi ekstrem ini? Finlandia adalah negara kecil yang dipaksa bertahan dari gempuran negara raksasa. Di hadapan kekuatan militer Soviet yang jauh lebih besar, satu-satunya keuntungan yang dimiliki Finlandia adalah lingkungan mereka sendiri. Hutan-hutan lebat, rawa-rawa membeku, dan suhu musim dingin yang bisa turun hingga -40 derajat menjadi benteng alami. Bagi tentara Soviet, medan itu adalah kuburan putih. Bagi Finlandia, itu adalah rumah, meskipun rumah yang membunuh lebih cepat daripada peluru. Perang di sini bukan sekadar saling tembak. Ini adalah perang melawan es, kelaparan, dan peralatan yang membeku. Tidak ada parit berlumpur seperti Perang Dunia Pertama. Yang ada hanyalah lereng bersalju yang dalam, pepohonan yang tertutup kabut es, dan suara angin yang menggigit kulit seolah pisau kecil. Bagaimana rupa basis mereka? Markas pasukan Finlandia tidak seperti benteng kokoh. Banyak yang hanya berupa lubang persembunyian yang digali di bawah salju, dilapisi batang pohon pinus, dan dipanaskan dengan tungku kecil yang asapnya harus disamarkan agar tidak terlihat oleh pengintai udara Soviet. Di dalam ruang sempit itu, prajurit tidur berdesakan. Nafas mereka membeku di udara, menempel di langit-langit lalu menetes kembali sebagai air es dingin. Sepatu bot harus diletakkan dekat api kecil, bukan untuk kenyamanan, tapi agar tidak mengeras seperti batu. Rutinitas harian yang tidak masuk akal. Setiap pagi bukan dimulai dengan alarm, tapi dengan rasa sakit. Jari-jari membeku, kulit pecah-pecah, dan wajah terasa seperti retakan kaca. Sarapan, jika beruntung, mereka mendapatkan roti keras yang dicairkan perlahan dan kopi pahit yang rasanya lebih mirip air hangus. Tugas harian termasuk memotong kayu di tengah suhu ekstrem, memperbaiki senapan yang macet karena suhu beku, menyamarkan posisi dengan dahan pinus, dan berpatroli di tengah hutan putih yang sunyinya mencekik. Para penembak jitu Soviet menunggu di balik pohon-pohon gelap. Granat tangan bisa gagal meledak karena terlalu dingin. Bahkan bernapas terlalu keras bisa membuat es di kumis dan jenggot memantulkan cahaya, memperlihatkan posisi mereka. Musuh tak terlihat, kedinginan, kelaparan, dan kelelahan mental. Dingin di perang ini bukan dingin biasa. Ini dingin yang membuat logam kulit, dingin yang membuat tinta pena membeku, dingin yang bisa menghentikan jantung prajurit saat mereka tidur. Frostbite merusak wajah dan tangan. Hipotermia tidak memberikan tanda. 1 menit kamu berbicara, menit berikutnya kamu diam bukan karena mati, tapi karena tubuhmu menyerah tanpa suara. Lalu ada penyakit seperti pneumonia, radang paru, dan infeksi saluran napas yang bisa membunuh lebih cepat dari tembakan musuh. Kelaparan mengintai, makanan sulit datang. Banyak prajurit memakan sup tipis yang bahkan tidak bisa menghangatkan tubuh mereka. Dan yang paling mengerikan, perang di hutan gelap yang membeku. Di tengah malam, ketika suhu turun hingga titik di mana suara seperti ikut membeku, serangan tiba. Tidak selalu besar, kadang hanya sekelompok kecil pasukan Finlandia yang bergerak cepat seperti bayangan. Taktik Moti mengisolasi unit Soviet yang besar menjadi kelompok kecil yang mudah dihancurkan. Pertempuran terjadi jarak dekat, terkadang tanpa suara. Pisau, bayonet, granat kecil. Di hutan yang gelap dan tertutup salju, musuh bisa berada 1 meter dari wajahmu tanpa kau sadari. Dan ketika pertempuran selesai, mereka kembali ke keheningan yang menusuk, berharap jari mereka tidak hitam saat pagi tiba. Trauma yang tidak terdengar. Suara artileri mungkin jarang seperti di front barat Perang Dunia Pertama, tetapi ketakutannya tidak kurang. Banyak prajurit mengalami paranoia, mimpi buruk, dan gangguan jiwa akibat kombinasi isolasi ekstrem, kegelapan panjang, kehilangan rekan satu persatu.
serta perang psikologis dari cuaca yang tidak pernah ramah. Tidak ada yang bisa mempersiapkan manusia untuk perang di mana musuh terkuat adalah alam. Akhirnya, hutan bersalju Finlandia menjadi saksi dari penderitaan yang jarang diceritakan. Tidak ada parit berlumpur, tetapi ada dunia putih yang mematikan. Tempat di mana manusia belajar seberapa jauh ia bisa menderita, dan seberapa keras ia bisa bertahan. Perang musim dingin bukan hanya pertempuran senjata, tetapi ujian batas kemampuan manusia melawan alam yang tak berbelas kasihan. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika mau konten sejarah dengan atmosfer pedih yang lain.